Jalan Haji Darip, Cipinang Melayu, Jakarta Timur yang semula sepi dan kotor kini berubah menjadi kebun kota produktif. Warga sekitar terlibat aktif menanam, merawat, dan memanen sayuran yang hasilnya dibagikan dan bukan dijual. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan solidaritas yang tinggi antar sesama. Sebelum ditata, kolong flyover sering menjadi tempat parkir liar dan tumpukan sampah. Nah kini, bedeng-bedeng tanaman berjajar rapi dengan jalur paving bersih, papan penanda jenis tanaman, dan mural berwarna cerah di dinding pilar flyover. Warga dan petugas PPSU rutin merawat area ini. Diketahui panen dilakukan sebulan sekali tergantung jenis tanaman dan dibagi per ikat kepada warga sekitar. Perubahan kolong flyover yang menjadi kebun sayur ini terasa nyata setelah sebelumnya gelap, kotor, hingga orang pun enggan untuk lewat. Namun saat ini kondisi lebih terang, bersih, dan rindang karena banyak tanaman dan memberi manfaat edukatif bagi anak-anak serta warga. Kita mulai aktif di sininya 2019. Nah kita mulai aktif di sini bersih-bersih buat ngindarin rumput liar, sampah liar, ya tempat-tempat yang nggak diinginkan lah. Kalau mulai menanam kita sekitar tahun 2020-an ya, soalnya kan kita mulai kebersihan dari 2019 itu kan lama ya, namanya bekas proyek dulu, banyak batu-batu, rumput ini. Mulai menanam kita tahun 2020. Ditanam di sini kita fokusnya ke sayuran seperti sawi, ada kangkung, ada bayam, ada pakcoy, ada kol, ada selada. Kebetulan kita kemarin hari apa tuh seminggu yang lalu habis panen dan habis ikut acara di Wali Kota Pasar Tumpah. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini sudah ada reporter Berita 1 Maria Gabriela serta juru kamera Yulisa Fabiola. Ya, selamat siang Gaby. Ini bisa ditunjukkan ya Gaby, ini seperti apa kolong flyover yang disulap kemudian menjadi kebun sayur. Wah, ini menarik sekali. Silakan Gaby. Ya, selamat siang Ando dan juga pemirsa Berita 1. Saat ini saya sudah berada di kolong jalan tol Becakayu, di mana kalau bisa terlihat di layar kaca Anda, ini memang kolong jalan tol ini sekarang tampak lebih hijau, asri, dan ternyata juga menghasilkan. Karena memang lahan kolong jalan tol ini dimanfaatkan untuk urban farming. Informasi yang kami himpun dari petugas PPSU, memang pemanfaatan lahan untuk urban farming ini sudah dilakukan sejak tahun 2020 lalu. Lantas ada apa saja tanaman yang ditanam di sini? Kalau dari pantauan kami, ini memang ada aneka ragam sayuran yang ditanam, seperti sawi, kemudian ada juga pokcoy, ada kangkung, bayam, selada, dan ada juga tanaman jagung, cabai, hingga lidah buaya. Anda dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa tidak hanya di kawasan Kelurahan Cipinang Melayu atau tempat saya melaporkan saat ini yang lahannya dimanfaatkan untuk urban farming. Tepat di seberang saya, begitu memang di area sebelah sana, itu juga ada lahan seluas sekitar 700 meter yang dimanfaatkan untuk urban farming. Dimana kalau dari pantauan kami, memang lahan yang masuk ke dalam Kelurahan Pondok Bambu tersebut, ini ada ragam sayuran juga yang ditanam di sana, mulai dari kangkung, kemudian ada juga sawi, kembang kol, kubis, bahkan kalau di sana juga ditanam untuk pohon buah-buahan begitu seperti melon dan juga tomat. Sehingga memang untuk lahan urban farming yang ada di kolong jalan tol ini memang dimanfaatkan umumnya untuk tanaman sayur-sayuran. Ando. Wah, ini luar biasa ya. Ini tadi sayurnya cukup banyak juga ya, ada sejumlah jenis-jenis sayur yang yang Anda sampaikan tadi. Nah, dari mana ide ini tercetus sebetulnya, Gaby? Sejak kapan pengerjaannya? Ya, Anda dan juga pemirsa, terkait dengan lahan tersebut, informasi yang kami dapatkan dari petugas setempat, memang untuk proses penggarapan lahan sendiri ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 berdasarkan arahan dari pimpinan begitu. Kemudian
untuk proses penanamannya sendiri ini sudah dilakukan sejak tahun 2020 karena memang awalnya lahan ini sebagai bekas proyek begitu, sehingga memang untuk proses pembersihannya saja memakan waktu yang cukup lama. Kemudian untuk perawatannya sendiri ini memang petugas PPSU dikerahkan untuk melakukan penyiraman setiap hari dan juga pemberian pupuk secara berkala. Dan memang dapat kami informasikan kalau untuk dalam hal ini begitu kolaborasi juga dilakukan bersama dengan PKK kelurahan dan juga RW setempat serta warga, sehingga pembagian hasilnya pun lebih terarah. Dan dari informasi yang kami himpun terdapat program yang bernama Pasar Tumbuh yang digelar setiap 1 bulan sekali, dan juga ada acara Pasar Tani di kecamatan yang digelar setiap 3 bulan sekali, di mana nantinya hasil daripada panen ini dibawa ke dalam acara tersebut dan nantinya hasilnya akan ditaruh ke dalam uang kas sehingga dapat dipergunakan untuk kelanjutan daripada urban farming sendiri, misalnya untuk membeli bibit. Sehingga memang kehadiran urban farming di kolong jalan tol ini tidak hanya sebagai untuk penghijauan saja, tapi juga dapat menghasilkan. Demikian, Ando. Wah, Gaby, ini luar biasa sekali ya, di sana yang tadinya dekil gitu ya, tadinya kotor, banyak orang bahkan yang enggan untuk melintas di sana, sekarang justru menjadi daya tarik tersendiri di kawasan itu ya Gaby ya. Nah, kita tentunya berharap bahwa kedepannya akan makin banyak lagi area-area yang dijadikan urban farming seperti ini yang tentunya membawa banyak sekali manfaat bagi setiap kita. Terima kasih Maria Gabriel serta juru kamera Yulsa Fabiola melaporkan secara langsung. Selamat bertugas kembali.